Saya Cynthia Rompas menemani Anda di Kompas Petang. Saudara calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kebebasan berpendapat di era pemerintahan Jokowi yang dinilai menurun kualitasnya. Dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Solo, Jawa Tengah, Anies menilai masyarakat Indonesia tak bebas menyampaikan kritik. Padahal kritik dibutuhkan untuk memberi masukan pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Anies menegaskan iklim demokrasi dan kebebasan harus ditingkatkan kualitasnya, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang ITE. Sengaja tidak pakai podium karena itu hanya ketua umum yang boleh di situ sama calon presiden dan wakil. Kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Karena adanya hujanan kritik, kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insya Allah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di kedepannya. Kritik soal demokrasi juga disampaikan sejumlah mahasiswa dalam deklarasi Sumpah Pemuda di Gedung Juang 45. Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang menyebut deklarasi sebagai bentuk keprihatinan atas situasi demokrasi yang ada saat ini. Mahasiswa mengkritisi hukum yang bisa dirubah untuk melanggengkan kekuasaan, hingga adanya intimidasi yang diberikan kepada masyarakat yang kritis. Pemilu 2024 kami pun terus dipertontonkan dengan pemberangusan ruang-ruang sipil dan matinya konsepsi negara hukum. Pemufakatan jahat para elit politik dan lembaga peradilan membuktikan bahwa kini kita bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Hukum diubah semulus mungkin untuk melanggengkan kekuasaan, juga keluarganya, dan kekuasaan dipakai untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara. Kami sedih, kami terpukul, kami jengah, dan juga kami marah. Indonesia semakin jauh dari harapan kami semua. Konstitusi yang kami harapkan jadi gerbang baiknya masa depan kami kini diinjak-injak.